Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Putri Azhar Setiani ingin mempresentasikan tugas audit sumber daya manusia. Saya dari kelompok pertemuan 18. Untuk presentasinya yang berjudul Pendekatan Riset Audit Sumber Daya Manusia. Ada 6 pendekatan yang dapat diterapkan, yaitu riset terapan. Yang pertama, riset ini digunakan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia. Melalui riset ini berupaya untuk memperbaiki kinerja departemen. Yang kedua, pendekatan komparatif. Riset ini adalah bentuk yang sederhana. Pendekatan komparatif kerap digunakan untuk membandingkan masalah, ketidakhadiran, perputaran karyawan, dan data gaji. Pendekatan otoritas pihak luar. Yang ketiga, pendekatan otoritas pihak luar. Auditor dapat menggunakan pendekatan keahlian yang standarnya ditentukan oleh konsultan dari temuan penelitian yang telah dipublikasikan. Yang keempat, pendekatan statistik. Pendekatan ini mengembangkan ukuran statistikal kinerja berdasarkan sistem informasi perusahaan yang ada. Data ini menunjukkan seberapa baik aktivitas sumber daya manusia dan manajer operasi dalam mengendalikan permasalahan ini. Data yang dikumpulkan per tahun. Metode kuantitatif seperti yang pertama regresi, yang kedua korelasi, yang ketiga diskriminan. Yang kelima, pendekatan kepatuhan. Metode ini menipu praktik-praktik di masa lalu untuk menentukan tindakan-tindakan tersebut telah sesuai atau tidak mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan atau bahkan terjadi penyimpangan hukum. Yang keenam, pendekatan manajemen berdasarkan sasaran. Pendekatan terakhir adalah meminta staf sumber daya manusia dan manajer menetapkan tujuan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Selanjutnya, umpan balik tidak menguntungkan akan menyebabkan tindakan korektif yang membenahi kontribusi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya yang berjudul Instrumen-instrumen Audit Sumber Daya Manusia. Ada beberapa instrumen pengumpulan informasi yang membantu dalam menghimpun data aktivitas sumber daya manusia, diantaranya yang pertama wawancara adalah suatu sumber informasi mengenai aktivitas sumber daya manusia, terdiri kritik dari karyawan dapat menunjukkan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh departemen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, kuesioner. Karena wawancara itu menyita waktu dan mahal serta hanya sedikit orang, banyak departemen sumber daya manusia yang menggunakan kuesioner untuk memperluas lingkup riset mereka. Metode-metode untuk menganalisa temuan. Yang pertama, membandingkan program sumber daya manusia dengan organisasi. Yang kedua, berdasar audit dari beberapa sumber otoritas. Yang ketiga, mempercayai suatu rasio atau rata-rata staf sumber daya manusia dengan total. Yang keempat, menggunakan audit ketaatan untuk mengukur aktivitas sumber daya manusia. Yang kelima, mengelola departemen sumber daya manusia. Adapun sumber data yang bisa digunakan untuk audit sumber daya manusia. Yang pertama, SOP, aturan dan prosedur yang ada. Yang kedua, pimpinan departemen sumber daya manusia atau personalia. Yang ketiga, pimpinan departemen lain.
Contoh pertanyaan audit yang bisa digunakan dalam audit sumber daya manusia. Pertanyaan dasarnya yaitu bagaimana struktur organisasi sumber daya manusia. Yang kedua, bagaimana anggaran sumber daya manusia. Selanjutnya tentang perekrutan. Yang pertama, pertanyaannya bagaimana mencari sumber daya untuk calon karyawan. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana calon karyawan dipilih dan diseleksi. Selanjutnya tentang kompensasi dan manfaat. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menentukan kebijakan gaji pokok. Pertanyaan yang kedua, apakah sistem pembobotan jabatan digunakan. Yang ketiga, apakah gaji dikaitkan dengan sistem penilaian kinerja. Selanjutnya tentang ketenaga kerjaan. Bagaimana mengidentifikasi keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, pertanyaannya apakah ada isu-isu kritis mengenai suksesi tenaga kerja. Selanjutnya tentang pelatihan dan pengembangan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pelatihan diberikan? Pertanyaan yang kedua, apakah proses dan prosedur dijalankan dengan konsisten? Selanjutnya tentang hubungan industrial. Pertanyaan yang pertama, apakah serikat pekerja ada di organisasi? Pertanyaan yang kedua, berapa banyak demo yang ada setiap tahun? Selanjutnya tentang aspek hukum tenaga kerja. Pertanyaan yang pertama, apakah proses yang sama dilakukan untuk semua jabatan dan semua lokasi? Selanjutnya tentang sistem informasi dan teknologi sumber daya manusia. Pertanyaan yang pertama, bagaimana data sistem informasi sumber daya manusia diinstalasikan? Selanjutnya tentang strategi sumber daya manusia. Pertanyaan yang pertama, kepada siapa pimpinan sumber daya manusia tertinggi melapor? Dan yang ketiga, selanjutnya informasi eksternal. Informasi adalah alat sentral dari tim audit. Perbandingan-perbandingan luar memberikan kepada tim audit suatu perspektif terhadapnya aktivitas-aktivitas perusahaan dapat dinilai. Sekian dari saya presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.